Jadi manusia yang paling bejat adalah manusia yang melanggar apa yang telah dijanjikan, apa yang telah disepakati dan dikhianati. Itulah manusia yang paling bejat menurut saya. Jadi menurut undang-undang yang berlaku di Aceh, yaitu Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dilaksanakan 5 tahun sekali. Tapi hari ini sudah diundur sampai 7 tahun sekali. Di sini melanggar undang-undang. Boleh kita katakan ada tindakan makar yang dilakukan oleh Gubernur Aceh beserta Ketua KIP Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melalui channel YouTube Imran Pase. Semoga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah, para subscriber dan teman-teman saudaraku semuanya yang berada di seluruh Indonesia dan yang berada di Aceh. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya para subscriber, pada pagi hari ini saya ingin membuat sebuah konten, ingin membahas sebuah persoalan yang sangat penting sekali, terkhusus bagi seluruh rakyat Aceh dimanapun saudaraku berada, dan kepada seluruh rakyat Indonesia juga perlu mengetahui yang bahwa di Aceh hari ini sudah aman, sudah damai. Sudah 16 tahun yang lalu Aceh pernah dilanda konflik. Namun dengan izin Allah, berkat rahmat Allah, pada kesempatan yang bahagia ini kita sudah bisa bertemu kembali dalam suasana aman dan damai. Tercapai sebuah kesepakatan antara pemerintah pusat ataupun pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM yang ada di Aceh. Terwujudnya damai tersebut yang pertama dengan ada niat tulus ikhlas di dalam hati kedua belah pihak dan disebabkan oleh musibah, gempa dan tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 ataupun Desember 2004 tanggal 26, yang musibah yang maha dahsyat yang menelan ratusan ribu korban jiwa yang masih kita kenang sampai hari ini. Jadi dengan momentum perdamaian yang sudah tercapai, maka kita sama-sama wajib menjaga ataupun mengingatkan apa yang pernah kita alami, peristiwa-peristiwa pahit, namun itu sudah menjadi kenangan ataupun sejarah yang harus kita ingatkan bersama, teman-teman. Jadi di sini saya ingin menceritakan kepada teman-teman ataupun ingin menyampaikan kepada saudaraku semuanya. Di Aceh pasca damai sudah ada satu kesepakatan, sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Di Aceh menjalankan pemerintah sendiri yang berstatus syariat Islam, diperkuat oleh undang-undang yang pertama berdasarkan MOU Helsinki
yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2005. Tanggal 15 Agustus 2005 tercapai kesepahaman bersama untuk menghentikan pertikaian, untuk menghentikan peperangan antara pusat dan Aceh. Di Aceh yang digerakkan oleh GAM untuk melawan pemerintah pusat. Akibat kekecewaan, tidak keadilan, tidak ada terima kasih semenjak Indonesia merdeka. Jadi disitulah lahir semangat perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara kita semuanya, maupun yang sudah duluan meninggalkan kita, ataupun yang hari ini masih hidup namun sudah nasibnya terkatung-katung, dan banyak ribuan mantan kombatan GAM masih ada di Aceh yang setia dengan komitmen perdamaian ini. Tapi di sini perlu kita ingatkan sama-sama, komitmen tersebut harus kita jaga dengan cara menjalankan seluruh poin-poin MOU ataupun poin-poin perjanjian damai tersebut yang telah disepakati. Salah satu daripada poin perdamaian tersebut yang sudah dituangkan ke dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh ataupun UUPA yang lahir pada tahun 2006, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Ini jelas, ini presiden yang tanda tangan Undang-Undang Pemerintah Aceh, bukan sembarangan. Ini diakui. Di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh juga ada kanun. Kanun yang dibahas oleh DPR Aceh. Salah satunya Kanun nomor 12, Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016. Baru beberapa tahun kemarin. Ini sudah 2022, teman-teman. Jadi dalam Kanun nomor 12 tahun 2016 yang disahkan oleh DPR Aceh tentang pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Tidak boleh diundur dan tidak boleh dipercepat. Tetap 5 tahun sekali. Itu jelas tertulis dalam kanun tersebut. Jadi setiap kanun Aceh yang telah disahkan oleh pemerintah Aceh, yang telah disahkan oleh DPR Aceh, dijalankan oleh pemerintah Aceh ataupun sebagai eksekutor, sebagai menjalankan pemerintah Aceh. Itu jelas-jelas di sini gubernur, karena namanya belum diganti. Karena di Aceh bisa menggantikan nama pejabat senior sebagaimana tertuang dalam poin MOU. Aceh berhak menggantikan adapun memberi nama gelar pejabat senior yang sesuai dengan Aceh. Apakah kepala pemerintah Aceh, apakah gubernur Aceh dan lain sebagainya. Itu bisa, itu jelas dalam MOU. Tapi hari ini yang kita sayangkan, Undang-Undang Pemerintah Aceh jelas menyebutkan sebagai pemerintah sendiri di Aceh, sebagai pemerintahan yang mandiri di Aceh. Dan di dalam Kanun nomor 12 tahun 2016 juga sama-sama kita ketahui yang bahwa pemilihan kepala daerah itu 5 tahun sekali. Kenapa diundur jadi 7 tahun sekali? Jadi di sini saya menyimpulkan, saya mengambil sikap dan mengeluarkan pendapat, walaupun ini pendapat pribadi saya, bukan atas nama lembaga apapun. Gubernur adalah pengkhianat Undang-Undang Pemerintah Aceh yang dijalankan oleh Ketua KIP Aceh. Ya, di sini juga jelas. Di Aceh penyelenggara pemilu bukan KPU, KPUD dan KPU sebagainya, bukan. Setelah damai, setelah ada kesepakatan damai, di Aceh ada penyelenggara pemilu yang bernama KIP Aceh, adapun KIP Aceh, Komisi Independen Pemilihan.
Komisi KIP Aceh berkedudukan di seluruh Aceh, yaitu di Banda Aceh. Sedangkan KIP kabupaten kota ada di setiap kabupaten kota. Ini yang kita tujukan kepada yang tertinggi, yaitu KIP Aceh, terutama Ketua KIP Aceh. Di sini sekongkol dengan gubernur untuk melawan UU-PA, untuk menghilangkan salah satu kanun Aceh, yaitu kanun nomor 12 tahun 2016. Jadi seberapa besar habis biaya untuk DPR untuk membahas kanun tersebut supaya ada payung hukum yang jelas di Aceh dalam menjalankan pesta demokrasi demi memilih pemimpin rakyat Aceh. Jadi hari ini sudah gagal, hari ini sudah diabaikan oleh kepala pemerintah sendiri. Perlu saya sampaikan, Gubernur Aceh hari ini adalah dari Partai Demokrat, Insinyur Nova Iriansyah. Begitu dengan penyelenggara pemilu KIP Aceh, Samsul Bahri, yang dasar dari dosen Unimal. Jadi dua-duanya orang berpendidikan tinggi, tapi dua-duanya goblok menurut saya. Kenapa saya bilang mereka pimpinan Aceh itu goblok? Karena undang-undang sudah jelas menentukan pemilu di Aceh, pemilu kada di Aceh dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tapi apa alasan Anda? Apa alasan mereka? Sehingga mereka berani menggagalkan pesta demokrasi di Aceh. Ini teman-teman. Makanya jadi pemimpin itu jangan cuma berpendidikan tinggi, ya, tapi harus setia. Setia kepada siapa? Setia kepada rakyat yang dipimpin, setia kepada undang-undang yang berlaku. Itu apa berpendidikan tinggi tapi berperilaku seperti orang tidak berpendidikan. Ini memang keras, tegas saya sampaikan, karena ini mengingat marwah bagi seluruh bangsa Aceh, bagi seluruh rakyat Aceh yang telah sepakat menghentikan segala bentuk permusuhan dengan pemerintah pusat dan melanjutkan perjuangan mensejahterakan rakyat lewat jalur-jalur politik. Di awal perdamaian, teman-teman, tahun 2006 sampai 2007, pemerintah pusat mengizinkan mantan kombatan GAM mencalonkan diri sebagai kepala pemerintah Aceh. Karena di saat itu di Aceh ataupun para pimpinan ataupun para pejuang-pejuang GAM belum ada partai. Nah, di sini ada salah satu poin lagi. Aceh berhak memiliki partai lokal. Setelah terbentuk partai lokal tahun 2009, seluruh mantan kombatan GAM mencalonkan diri dengan mencalonkan diri lewat jalur partai lokal, yaitu Partai Aceh. Jadi, izin yang diberikan oleh gubernur hari itu, yang diberikan oleh presiden hari itu, menyangkut dengan mencalonkan diri lewat jalur independen tetap berlaku dan tidak dicabut. Di Aceh, untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah ataupun calon bupati, wali kota dan gubernur boleh lewat jalur independen sampai hari ini. Nah, teman-teman, perlu saya ingatkan sekali lagi, Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 lahir akibat adanya perdamaian antara pemerintah pusat dengan gerakan Aceh Merdeka. Namanya MOU Helsinki. Itu lahir tahun 2005 ataupun 15 Agustus 2005. Memorandum of Understanding, kesepahaman bersama. Setelah damai, pemerintah pusat mengizinkan ataupun merestui ataupun menyetujui lahirnya sebuah undang-undang berdasarkan MOU Helsinki, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Pemerintah sendiri, pemerintah lokal. Itu yang lahir, yang disepakati oleh pusat pada tahun 2006. Undang-Undang nomor 11, boleh klik di Google supaya teman-teman lebih paham, buat teman-teman di seluruh Indonesia
lebih mengerti. Karena hari ini ada yang tidak paham tentang Aceh. Apakah di Aceh pernah terjadi peperangan? Apakah di Aceh pernah terjadi sebuah perdamaian? Mereka tidak tahu. Bahkan ada yang tahu tapi diabaikan. Ada yang tahu pura-pura tidak tahu, supaya bisa dilanggar kesepahaman ini. Jadi manusia yang paling bejat adalah manusia yang melanggar apa yang telah dijanjikan, apa yang telah disepakati dan dikhianati. Itulah manusia yang paling bejat menurut saya. Jadi menurut undang-undang yang berlaku di Aceh, yaitu Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dilaksanakan 5 tahun sekali. Tapi hari ini sudah diundur sampai 7 tahun sekali. Di sini melanggar undang-undang. Boleh kita katakan ada tindakan makar yang dilakukan oleh Gubernur Aceh beserta Ketua KIP Aceh. Semua saya serahkan kepada pihak yang berwajib dan kepada rakyat Aceh. Semoga rakyat Aceh bisa menilai, bisa menimbang, bisa melihat apa yang terjadi hari ini dan siapa yang melakukan. Jadi teman-teman, saudaraku semuanya, di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Aceh sampai ke Lampung, dari Sabang sampai ke Bangka Belitung, saudaraku semuanya, perlu saya sampaikan peristiwa bersejarah di Aceh. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih komitmen dengan perdamaian. Saya salah seorang yang ikut serta dalam perjuangan dulu. Dan hari ini syukur kepada Allah saya masih hidup. Kita masih bisa bertemu melalui layar kaca ini, melalui channel YouTube Imran Pasha ini. Jadi yang saya sampaikan hanya cukup 1 poin saja. Insya Allah lain kali akan saya sampaikan poin-poin yang lain yang belum dilaksanakan ataupun yang belum terrealisasi. Masih banyak sekali teman-teman. Walaupun kanunnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, namun para eksekutor ataupun yang mengeksekusi kanun ataupun undang-undang adalah pemerintah. Kalau di Aceh, kepala pemerintah yaitu gubernur. Tapi gubernur tersebut yang melakukan pelanggaran, mengabaikan kanun yang telah disahkan oleh DPRA ataupun DPR Aceh. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tujuan saya sampaikan video ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengedukasi seluruh masyarakat Aceh. Sengaja saya sampaikan dengan bahasa Indonesia supaya pemerintah pusat menonton video ini yang mewakili ataupun juru bicara gubernur ataupun yang mewakili siapapun, baik itu dari Komisi Independen Pemilihan. Ini saya bertanggung jawab atas video ini berdasarkan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Saya ulangi, pemilihan kepala daerah di Aceh akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu kanun, itu sah, kanun ataupun undang-undang. Tapi yang melanggar kanun tersebut adalah gubernur, kepala pemerintah Aceh, dan ketua KIP Aceh. Ini yang perlu diingat. Jangan salahkan orang lain. Mereka berdua yang bertanggung jawab. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan bagi kita semua, seluruh bangsa Aceh, rakyat Aceh, dan seluruh warga Indonesia yang berada di seluruh dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.